warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabihil kirami ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena alhamdulillah wa syukurillah Allah telah memilih kita untuk dapat melaksanakan salah satu di antara sekian perintahnya, merentan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena semata-mata atas bimbingannya, atas hidayah serta inayahnya, sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan seringnya kita membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah yang pertama kita mendapatkan syafaat Rasulullah nanti di hari akhirat, dan yang kedua kita mendapatkan rahmat dari Allah, dan yang ketiga kita mendapatkan nakunin teparan ucapan istighfar dari malaikat yang dihajatkan ditujukan kepada orang yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian yang paling kita harapkan adalah hidupnya hati kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baik hadirin jamaah sekalian, insyaallah dalam kesempatan ini kita kembali sebagaimana istiqomah kita setiap malam Rabu untuk saling menolong, untuk saling membimbing dalam terlaksananya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, seperti adanya perkumpulan-perkumpulan untuk melakukan zikir, seperti acara kita di setiap malam Rabu. Kemudian insyaallah zikir adalah merupakan amalan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala kondisi, baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan tidur, juga supaya kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah disebabkan karena kita tidak bisa ingat kepada Allah, kemudian kita akan meninggalkan zikir, karena dengan alasan itu lebih berbahaya ketimbang daripada sama sekali kita tidak melakukan zikir, karena setidaknya lisan ini masih bisa menjadi tangga untuk menggerakkan hati kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah ibarat dikatakan la tatruk az-zikra li adami hudurika ma'allahi fihi, di anna ghaflataka an wujud zikrihi asyaddun min ghaflatika fi wujudi zikrihi. Fa'asahu ayyarfa'aka min zikri ma wujudi ghaflati ila zikri ma'a wujudi yaqizah. Wa min zikri ma'a wujudi yaqzati ila zikri ma'a wujudi hudurin. Wa min zikri ma'a wujudi hudurin ila zikri ma'a wujudi ghaibatin amma siwal mazkur wa mazalika 'ala Allahi bi'aziz. Janganlah sekali-kali engkau meninggalkan zikir atau tidak lagi mau mengucapkan kalimat-kalimat zikir
termasuk di dalamnya adalah la ilaha illallah li adami hudurika ma'allah, karena tidak mampunya hadir hatimu kepada Allah. Kenapa? Li'anna ghaflataka an wujudi zikri asyaddun min ghaflatika fi wujudi zikri. Karena lebih berbahaya seseorang yang lupa kepada Allah tapi tidak dalam keadaan berzikir ketimbang daripada seseorang yang mengucapkan zikir walaupun dia itu dalam keadaan lupa. Karena lisan adalah untuk menyapa hati, dan hati adalah untuk menyapa ruh, dan hati adalah untuk menyapa rasa yang disebut dengan zauq, yang kemudian insya Allah kita juga merasakan hadir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa asa ayyarfa'aka min zikri mawjudi ghaflati ila zikri mawjudi yaqza. Semoga atau bisa jadi karena seringnya engkau berzikir secara lisan, yang pada akhirnya nanti hatimu akan terpanggil untuk menyadari apa yang engkau ucapkan, maka kemudian insya Allah dari zikir ini kemudian akan masuk ke dalam zikir yang disebut dengan zikir hudur. Kemudian dari zikir hudur ini adalah Anda akan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni ma'a wujudi ghaibatin amma siwal mazkur. Artinya hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memang harus melatih diri kita untuk mendapatkan apa yang disebut dengan zauq atau rasa. Oleh karena itu, zikir itu diantaranya adalah pertama zikir ghaflah, yang kemudian yaqzah, dan yang selanjutnya adalah zikir hudur, dan kemudian yang lebih lagi di situ adalah zikir ma'a wujud ghaibati amma siwal mazkur. Itu zikir yang hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengingat apa-apa dan tidak mengingat siapa-siapa, karena hati kita terkontrol untuk mengingat apa yang kita ucapkan, yaitu hadir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan zikir. Maka Imam Ghazali menyebutkan zikir itu pertama ada yang disebut dengan zikir dalam kategori zikir ghaflah, yang nantinya akan mengantarkan kita kepada zikir yaqzah, yaitu menyadari. Kemudian yang selanjutnya nanti ada juga yang disebut dengan zikir nafas. Kemudian selanjutnya adalah zikir qalb. Kemudian yang selanjutnya adalah zikir yang disebut dengan zikir sir. Zikir qalb. Kemudian baru disebut dengan zikir sir, di mana yang dikatakan zikir lisan ini adalah ucapan la ilaha illallah yang akan mengantarkan hati kita untuk ingat kepada Allah. Terus kita berjuang, terus kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah maka kita akan diangkat kepada zikir yang lebih tinggi. Bisa saja merupakan zikir nafas. Apa kepada zikir nafas itu? Ingat kepada Allah karena dalam bentuknya nafsu, baik keinginan dunia maupun keinginan akhirat. Rajin berzikir, rajin tambah beramal-amalan, rajin berdoa, rajin banyak yang kita lakukan adalah untuk mendapatkan apa yang kita harapkan di dunia dan juga apa yang kita harapkan di akhirat. Bisa jadi, tapi itu masih bentuknya nafsu. Maksudnya adalah kita masih harap kerana milik dunia maupun milik akhirat. Ini adalah apunin teparan masih dalam kata nafas. Karena seseorang yang menginginkan dunia, dia akan lupa kepada akhirat. Seseorang yang menginginkan akhirat, maka dia akan lupa dan tidak peduli kepada dunia. Dan orang yang menginginkan Allah, dia tidak lupa, dia tidak akan peduli kepada dunia maupun akhirat. Dengan tak
ikhwah memiliki konsentrasi dalam perjalanan zikirnya, maka insya Allah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nanti dengan adanya zikir nafas akan naik kepada zikir qalb. Zikir qalb ini adalah kita bisa mengingat akhirat, kemudian baru kepada zikir sir. Nah, kalau zikir sir ini adalah merupakan ditandai dengan zauq dari seluruh yang ada, bukan hanya kita tentukan berada di dada saja atau hati di sebelah kiri, tetapi akan merasakan setiap getaran zikir yang kita ucapkan, merasa hadir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah makomnya di seluruh tubuh kita. Kita akan merasakan satu getaran karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang selanjutnya adalah yang disebut dengan zikir ruh. Nah, kalau ini adalah zikir ya, apapun itu paranti, zikir yang terdalam adalah zikir yang sebagaimana kata Allah Subhanahu wa firman Allah dalam Al-Qur'an menyebutkan wallahu khairuz zakirin, dan Allah adalah sebaik-baik yang berzikir. Artinya di sana kita sudah tidak lagi merasakan apa-apa, tidak berperan lagi, dan itu adalah zikir yang sedekat-dekatnya orang mendapatkan seperti itu. Tapi tentu adalah dengan melalui latihan, tentu dengan melalui banyak kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para ahlul thariqah atau para suluk senantiasa mengajak murid-muridnya untuk berzikir bersama-sama dengan suara yang keras, supaya orang yang baru memulai ini dapat saling membantu untuk mengantarkan ucapan kalimat itu sampai kepada hatinya untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, zikir ini kita laksanakan pertama adalah semata-mata untuk mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tuju adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau berbentuk zikir nafsu tadi, memang alasan apa jarun kebutuhan dunia maupun akhirat, kita senantiasa melapor, senantiasa bergantung, senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sah-sah saja pada maqam, pada posisi seperti ini, karena juga Allah akan memberikan pahala bagi orang yang bergantung kepadanya, kemudian juga akan diucapkan sebagai amal soleh. Tetapi belum masuk pada kata muhsinin, yaitu anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaklah engkau mengingat Allah, hendaklah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak bisa melihatnya, maka dia melihat engkau. Di sini gambarannya hanya melihat, tetapi kan bukan persoalan penglihatan saja, sekaligus sebagai persoalan af'al, sebagai persoalan perbuatan. Maka ini adalah merupakan zikir yang tertinggi di dalamnya, bahwa kita tidak bisa apa-apa, dan di situ disebut dengan fana billah dan baqo billah. Nah, tetapi itu nanti masing-masing daripada peligih sami, insyaallah mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah atau petunjuk supaya kita ada menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang dekat, fa amma in kana minal muqarrabina farahun wa raihan wa jannatun na'im. Orang-orang yang didekatkan oleh Allah, ini adalah bukan orang yang dekat, tapi orang-orang yang didekatkan, muqarrabin, yang didekatkan, mereka yang didekatkan, artinya orang yang dicintai oleh Allah, mereka akan mencintai Allah. Fa amma in kana minal muqarrabin farahu wa raihan, dia akan mempunyai kedamaian hati, dan juga akan diberikan kenikmatan. Di samping itu juga nanti di akhirat wa jannatun na'im, dan juga akan diberikan surga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tetap Allah juga akan memberikan dari masing-masing kelas kita. Orang yang dekat dengan Allah, mereka itu adalah
ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Itu pun berawal dari seseorang yang senantiasa berzikir. Kemudian kita lanjutkan untuk melakukan zikir pada malam hari ini. Insyaallah yang hajatan kepada sahibul hajat. Insyaallah kita melakukan zikir sekitar 70.000 orang ngecepirin. Ya. Cuma tak bagi-bagi dulu orang ke latihan. Orang nyekat. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.